Emangnya enak kalau misalnya kita punya usaha, kita sudah berusaha setengah mati di dalam setiap bisnis yang kita jalankan. Kita membangun dari nol, kita bekerja siang dan malam, sampai capek, sampai seluruh energi kita terkuras, bahkan nggak bisa tidur. Tetapi apa? Karyawan di tempat kita males-malesan, nggak punya hati di dalam melakukan pekerjaannya, bekerja seadanya, bekerja sebisanya, tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi, tidak ada ide-ide, dan bahkan sering sekali di belakang kita mungkin mencibir setiap hal-hal yang kita kerjakan. Apalagi kalau misalnya kita delegasikan sesuatu, sedikit-sedikit mengeluh. Enak gak sih emang punya karyawan seperti itu? Ya pasti nggak enak kan. Setiap orang yang memiliki usaha, apapun itu usahanya besar ataupun kecil, tapi kalau misalnya itu usahanya dari dia sendiri, pasti dia menginginkan yang terbaik untuk usaha yang dia jalankan. Otomatis kalau dia pengen yang terbaik, dia juga ingin memiliki rekan kerja yang memiliki hati yang sama, merasa memiliki usaha tersebut, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk usaha itu. Apapun itu usahanya, pasti semua owner akan menginginkan hal yang sama. Iya apa enggak? Nah, jadi penting bagi kita untuk memilih rekan kerja yang tepat, karyawan yang tepat. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita menaiki sebuah kapal, tentu saja kita akan lebih senang kita naik ke dalam sebuah kapal di mana kapal itu berisikan orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang jago, orang-orang yang ahli di bidangnya, dan ditempatkan di posisi yang tepat. Pasti ketika kita naik kapal tersebut, kita akan merasa tenang dan nyaman. Apapun yang akan kita lalui, badai sebesar apapun, gelombang setinggi apapun, kita akan merasa tenang dan nyaman. Walaupun mungkin ada kekhawatiran, tapi nggak begitu besar ya. Karena kita merasa bahwa, orang-orang yang berada di posnya masing-masing adalah orang yang jago. Nahkodanya adalah orang yang jago melihat arah, melihat cuaca, melihat apa yang harus dilakukan, kemana arah kapal, tempat-tempat yang tidak boleh dilalui, yang berbahaya mungkin secara jalur, mungkin ada karang yang menjulang tinggi. Dia udah paham situasi dan kondisi dan medan. Dan anak buah kapal juga adalah orang yang cakap. Dia tahu bagaimana cara memelihara mesin saat cuaca sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik. Tahu apa yang harus dilakukan, atau ketika mesinnya mati, atau ketika mesinnya rusak, tahu bagaimana cara menanggulanginya. Karena apapun masalah yang datang, pasti semua yang di dalam kapal pasti akan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi kendala tersebut. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda menaiki sebuah kapal di mana Anda tidak mengenal orang-orangnya, dan Anda meyakini bahwa orang-orang di atas kapal tersebut adalah orang-orang yang tidak kompeten, tidak punya keahlian di pos mereka masing-masing. Jangankan ada badai, nggak ada badai pun bisa-bisa kapalnya tenggelam. Iya kan? Mungkin nahkodanya nggak bisa membaca arah dengan benar, terus nabrak karang, kapalnya tenggelam, bisa jadi. Atau anak buah kapalnya nggak ngerti permesinan, akhirnya mesin kapalnya rusak dan nggak jalan-jalan, terlantar di tengah lautan, bisa jadi. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa jadi kapalnya tenggelam sendiri nih. Kalau orang-orangnya memang orang-orang yang tidak ahli, teman-teman. Bayangkan aja, kapal sekelas kapal Titanic dulu ya. Kapal secanggih itu, segede itu, dan diisi orang-orang yang jago aja, itu aja masih bisa tenggelam. Apalagi kalau kapal besar yang tidak diisi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bisa bahaya. Jadi sama seperti ibarat tadi, itulah juga yang harus kita lakukan ketika kita memiliki sebuah usaha, teman-teman. Kita harus mengisi perusahaan kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang ahli di posnya masing-masing. Penting banget. Jadi jangan sampai ketika kita memilih karyawan atau kita memilih rekan kerja, kita hanya mengutamakan emosi. Emosi itu kayak misalnya, kita kasihan terhadap orang ini. Orang ini saya pilih mungkin karena teman saya. Orang ini saya pilih karena mungkin dia anaknya baik. Saya pernah utang budi sama dia. Nggak begitu caranya kita bekerja. Kita nggak bisa menjadi people pleaser, menyenangkan semua orang. Ya ada sebuah istilah, kalau kita mau menyenangkan semua orang, ya jualan es krim aja.
Jadi nggak bisa seperti itu ya. Dalam membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, kita harus objektif. Jadi kita nggak bisa mengutamakan hanya di perasaan kita aja. Jadi kita harus benar-benar cari orang yang kompeten di bidangnya, orang yang ahli di bidangnya, dan yang sesuai dengan kemampuan finansial dari usaha kalian masing-masing. Walaupun mungkin kalian ada perasaan, oh anak ini kasihan sebenarnya, atau dari latar belakang keluarga yang sebenarnya kalian kasihan banget ya, saya pengen bantu dia gitu. Tapi namanya perusahaan ini bukan perusahaan yayasan. Usaha kalian tuh nggak sekedar yayasan yang dimana ada orang donatur yang selalu memberikan dana ke kalian. Perusahaan kalian juga harus bisa perform dong supaya bisa dapat dana, udah pasti kan. Dan kita juga nggak bisa mecat orang bagus tetapi kita pecat gara-gara kita nggak suka. Nah, itu kan juga menyangkut berbicara perasaan juga ya. Jadi mungkin karena, oh saya mungkin nggak seneng sama stylenya anak ini. Nah, gitu. Akhirnya kita pecat. Padahal dia secara perform kerjanya bagus, dia cakap. Atau misalnya karena, oh di belakang saya, dia ini sering bercandain saya. Gitu ya. Jadi sering nyinyirin saya. Akhirnya saya pecat. Padahal mungkin secara performance dia mungkin bagus. Secara closingan mungkin bagus, secara pekerjaan dia bagus, tapi karena kita pernah dinyinyirin dan kita mendengar, akhirnya kita sakit hati dan kecewa. Memang sulit bagi leader ya untuk bisa objektif, tetapi itu adalah sebuah keharusan. Apalagi kalau Anda ngerasa bahwa objektivitas Anda itu mudah terganggu hanya karena Anda pernah dinyinyirin orang, berarti Anda belum pantas jadi leader. Karena apa? Setiap leader tuh pasti ada yang nyinyirin. Sebaik apapun kamu, sehebat apapun kamu, pasti ada orang yang gak suka. Pasti ada anak buah kamu yang gak suka. Itu udah pasti di mana-mana. Pasti ada pro dan kontra. Dan biasanya ya kayak dinyinyirin di belakang atau dibuat guyonan. Dan mungkin ada grup di mana kamu gak ada di situ. Itu adalah hal biasa. Kalau misalnya kamu sebagai leader, tinggal bagaimana cara kamu menanggapi itu. Selama itu tidak merugikan kalian, selama itu tidak merusak nama baik kalian, ya nggak perlu diambil hati lah. Dan orang-orang seperti itu pasti ada. Ngapain kita ngurusin orang-orang seperti itu? Pada akhirnya kan kita juga bekerja untuk cari uang, untuk cari nafkah buat keluarga kita. Ngapain kita memikirkan hal-hal yang sepele? Apalagi kalau misalnya kamu adalah business owner. Itu adalah hal yang sangat penting bagi saya. Jadi penting bagi kita untuk selalu berusaha untuk objektif. Walaupun kita nggak bisa objektif 100%, saya yakin. Tapi paling tidak kita selalu berusaha untuk setiap hari agar kita bisa objektif di dalam memilih karyawan dan menseleksi karyawan. Dan kalau misalnya orang itu memang masuk dalam perusahaan kalian dan kalian ngerasa orang yang nggak perform, ya kalian jangan sungkan-sungkan untuk memberhentikan orang tersebut. Daripada kalian sungkan-sungkan tapi orang yang bersangkutan juga nggak paham-paham, akhirnya lama-kelamaan dia menjadi benalu di dalam perusahaan kalian, teman-teman. Kita harus sadar juga di luar sana banyak orang-orang yang lebih membutuhkan pekerjaan dan mereka ingin bekerja sungguh-sungguh. Terkadang orang yang di dalam perusahaan itu ngerasa bahwa kurang bersyukur ya teman-teman. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang masih membutuhkan pekerjaan. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang yang di luar sana supaya bisa masuk ke dalam perusahaan kita? Siapa tahu dia bisa menjadi lebih baik. Dan siapa tahu karyawan kita yang tidak perform di perusahaan kita, ketika dia keluar mendapatkan pekerjaan baru, ternyata sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kapabilitas dia, dan siapa tahu dia di luar sana lebih perform dan gajinya lebih bagus. Kan nggak ada yang tahu rezeki orang. Jadi sekali lagi kita harus berusaha untuk objektif. Jangan hanya terbawa perasaan di dalam menjalankan perusahaan. Nah, jadi semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lain di dalam menjalankan suatu usaha yang dimana ada karyawan yang kalian rasa dia nggak perform, tapi kalian nggak berani untuk memberhentikan dia, mungkin kalian bisa sharing gimana cara kalian menanggulanginya atau kalian punya solusi yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.